Di sebuah tanah tinggi yang sejuk dan berselimut kabut tipis setiap pagi, berdirilah seorang lelaki jangkung yang tidak hanya tinggi tubuhnya, namun juga tinggi ilmunya. Namanya Syekh Burhanuddin. Namun masyarakat memanggilnya dengan gelar penuh hormat. Syekh Jangkung, ia bukan sekadar ulama, tetapi penjaga nilai, juru dakwah, dan pelita ruhani bagi kaum Minang di masa penuh gejolak itu. Ranah Minang pada abad ke-17 belum sepenuhnya menerima syariat Islam secara menyeluruh. Adat masih bertarung dengan agama, dan disitulah Syekh Jangkung melangkah, membawa cahaya dari Mekah, melalui gurunya yang tersohor, Syekh Abdurrauf Singkel, dengan penuh tekad dan cinta tanah air. Ia pulang untuk membangkitkan umatnya, bukan dengan pedang, tetapi dengan hikmah. Kehadirannya menggetarkan, bukan karena suara lantangnya, melainkan karena wibawa yang melekat seperti bayangan di cahaya senja. Tubuhnya menjulang, hingga banyak yang percaya ia dapat melihat jauh ke cakrawala tak kasat mata. Tapi lebih tinggi lagi adalah akhlaknya, yang membuat musuh menjadi sahabat, dan orang lalai menjadi ahli zikir. Lahir di daerah Ulakan, Pariaman, Syekh Burhanuddin kecil telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Di usia belia, ia telah hafal Al-Quran dan menguasai dasar-dasar ilmu agama yang diajarkan oleh para guru kampung. Namun hatinya selalu resah, merasa ilmu yang ia punya belum sebanding dengan dahaga yang meraja dalam dada. Ibunya seorang wanita sederhana, namun taat beragama, sementara ayahnya dikenal sebagai orang yang disegani karena kejujurannya. Dukungan keluarga membuat langkah Burhanuddin kecil tak goyah. Ia menempuh perjalanan ratusan kilometer demi mencari ilmu yang lebih tinggi, meninggalkan rumah tanpa bekal harta, hanya membawa restu dan doa. Langkah kaki kecil itu menjejak tanah Aceh, tanah para ulama besar. Di sanalah ia berguru kepada Syekh Abdurrauf As-Singkili, ulama besar dari Nusantara yang belajar langsung dari tanah Haramain. Dari sang guru inilah Burhanuddin menyelami samudera tarekat Syatariyah dan ilmu makrifat yang kemudian menerangi langkahnya kembali ke ranah Minang. Hari-hari di Aceh bukan hari mudah. Ia membersihkan masjid, memasak, bahkan menjadi penjaga perpustakaan hanya demi bisa mendengar pengajian dari jendela luar. Tapi tak sekalipun ia mengeluh. Baginya, ilmu lebih berharga dari tidur nyenyak dan kenyang perut. Ia menyerap setiap huruf yang diucap sang guru seperti tanah kering meneguk hujan. Syekh Abdurrauf menyadari bakat besar muridnya. Ia bukan hanya mengajarkan kitab, tapi juga rahasia-rahasia kehidupan yang tidak tertulis. Tentang sabar, tentang menjaga hati, tentang bagaimana berjuang dengan sembunyi-sembunyi agar tidak menjadi sombong. Di balik tubuh jangkung itu, tersembunyi hati seorang penempuh jalan sunyi. Beberapa tahun kemudian, Burhanuddin tidak hanya menjadi murid, tapi juga pewaris ilmu tarekat gurunya. Ia diberi ijazah untuk menyebarkan tarekat Syatariyah di tanah kelahirannya. Dalam senyap, ia berpamitan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada upacara. Hanya peluk sunyi dan embun subuh yang menjadi saksi berangkatnya seorang wali muda kembali ke tanah Minang. Kepulangannya disambut hangat oleh keluarga dan masyarakat. Namun ia segera menyadari bahwa tantangan di tanah kelahirannya lebih berat dari yang ia bayangkan. Adat yang kuat mencengkeram kehidupan masyarakat, kadang tak selaras dengan syariat. Banyak yang masih percaya pada kekuatan gaib yang menyalahi agama, meski mereka mengaku Muslim. Namun Syekh Jangkung tidak memilih jalur kekerasan atau mencela langsung kepercayaan mereka. Ia mendekat dengan kelembutan. Ia masuk ke ladang, membantu petani.
Ia mengobati orang sakit. Ia mengajar anak-anak mengaji di surau kecil. Kehadirannya seperti mata air yang menyusup pelan namun pasti, membasahi kekeringan batin orang-orang sekitarnya. Sedikit demi sedikit, pengaruhnya tumbuh. Ia tidak hanya dikenal sebagai ulama, tapi juga sebagai penyembuh dan penasihat. Banyak yang datang dari jauh untuk meminta doa atau belajar langsung darinya. Tapi yang paling menggetarkan, Skeh Jangkung tidak pernah meminta bayaran. Semuanya ia lakukan karena cinta kepada Allah dan umat. Kehidupan sehari-harinya sederhana. Ia hanya makan bila ada yang memberi, dan tidur beralaskan tikar tua. Pakaiannya tidak mewah, hanya jubah panjang yang sering terlihat lusuh. Tapi dari wajahnya terpancar ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan emas. Di balik kesahajaan itu, banyak kisah karamah yang mulai beredar dari mulut ke mulut. Dikisahkan, suatu hari ada anak kecil yang tenggelam di sungai deras. Orang-orang panik, air begitu deras, dan anak itu hilang. Ketika Skeh Jangkung datang, ia hanya menutup mata dan membaca doa. Beberapa saat kemudian, tubuh anak itu muncul di permukaan, selamat tanpa luka. Peristiwa ini menjadi buah bibir hingga pelosok kampung. Namun beliau tidak pernah membenarkan atau menyombongkan kisah-kisah karamah itu. Itu semua dari Allah, katanya. Ia selalu menekankan bahwa keajaiban sejati bukanlah menyelamatkan dari bahaya, tapi menyelamatkan hati manusia dari kelalaian kepada Tuhan. Itulah jihad yang sebenarnya, memperbaiki ruhani umat, satu demi satu. Sebagai guru tarekat, Skeh Jangkung mengajar dengan cara yang unik. Ia tidak menjejali murid dengan hafalan, melainkan menyuruh mereka meresapi setiap ayat. Ilmu bukan hanya di kepala, tapi harus meresap ke dalam jiwa, katanya suatu kali kepada muridnya yang terlalu semangat menghafal tanpa memahami makna. Surau kecilnya diulakan berubah menjadi pusat spiritual. Orang dari berbagai penjuru Sumatera datang untuk belajar. Ia tidak membedakan siapa yang datang, kaya, miskin, bangsawan atau budak. Semua duduk bersila di atas lantai yang sama, meneguk hikmah dari sang guru Jangkung yang sabar dan tak pernah meninggi diri. Skeh Jangkung tidak hanya bicara tentang akhirat. Ia juga mengajarkan tentang adab terhadap sesama, pentingnya menjaga lisan, dan arti sejati dari ikhlas. Banyak yang mengatakan bahwa sehabis berguru kepadanya, hidup mereka berubah. Mereka menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih dekat dengan Allah. Meski namanya harum di mana-mana, ia tetap menghindari pujian. Jika disebut wali, ia hanya tertawa dan berkata, "Saya hanyalah orang yang mencoba menjaga wudhu." Kerendahan hatinya membuat orang makin kagum. Ia tak pernah duduk di atas mimbar tinggi, melainkan lebih suka duduk di bawah pohon atau di serambi surau. Pernah suatu kali, seorang bangsawan kaya datang menemuinya dengan membawa persembahan besar, emas, kain sutra, dan rempah-rempah. Tapi Skeh Jangkung menolaknya halus. Ia hanya meminta satu, agar sang bangsawan tidak menyakiti rakyat kecil. "Apa gunanya emas jika hatimu masih keras?" katanya dengan tenang. Perkataannya bukan hanya nasihat, tapi juga tamparan lembut bagi mereka yang sombong. Banyak bangsawan dan saudagar yang akhirnya menangis dalam diam setelah berjumpa dengannya. Hati mereka yang kering seperti menemukan mata air yang lama hilang. Itulah kekuatan Skeh Jangkung, melembutkan tanpa memaksa. Hari-hari berlalu, dan pengaruh Skeh Jangkung semakin kuat. Tapi seperti para nabi dan wali sebelumnya, ujian tidak pernah absen. Ada kalanya ia dicurigai, difitnah,
bahkan dituduh sebagai penyebar bid'ah. Beberapa tokoh adat yang merasa terancam posisinya mulai menebar isu miring tentang dirinya. Namun ia tetap diam, memilih menjawab dengan amal. Ketika difitnah, ia malah mendoakan. Ketika dilukai, ia mengunjungi yang melukai itu dengan membawa makanan. Keikhlasan seperti itu membuat mereka yang memusuhinya jadi malu sendiri. Lambat laun, para penentangnya pun mulai berubah hati. Ia pernah berkata, "Jika kamu membalas keburukan dengan keburukan, maka kamu tidak lebih baik dari yang membencimu. Tapi jika kamu balas dengan kebaikan, maka kamu adalah cerminan cahaya ilahi." Kata-kata ini menjadi pegangan hidup bagi banyak muridnya yang tersebar ke pelosok negeri. Tahun-tahun berlalu, Skeh Jangkung kini tidak lagi muda. Jubahnya semakin lusuh, janggutnya memutih, dan langkahnya tak secepat dulu. Tapi semangatnya tak pernah luntur. Ia tetap mengajar, tetap mendoakan, dan tetap bangun malam untuk berzikir dalam sunyi. Bahkan di usia senja, ia masih menjahit sendiri bajunya yang robek. Murid-muridnya kini banyak yang menjadi ulama besar di daerah masing-masing. Mereka menyebarkan ajarannya dengan penuh hormat dan cinta. Tapi mereka tahu, tidak ada yang bisa menggantikan sosok gurunya. Keikhlasannya adalah pelita yang jarang ditemukan, bahkan di kalangan orang berilmu. Ketika ditanya mengapa ia tetap memilih hidup miskin, padahal ia bisa saja menjadi ulama kaya, ia hanya menjawab, "Jika Rasulullah bisa hidup sederhana, kenapa aku harus lebih dari beliau?" Jawaban itu menusuk banyak hati. Karena di tengah dunia yang sibuk mengejar dunia, ada satu wali jangkung yang justru meninggalkannya. Waktu yang ditunggu pun akhirnya tiba. Suatu malam, selepas tahajud, ia berkata kepada beberapa muridnya, "Aku akan pulang. Tapi kalian harus teruskan jalan ini." Mereka menangis, tak ingin berpisah. Tapi Skeh Jangkung tersenyum, setiap yang hidup akan mati. Tapi ajaran yang benar akan tetap hidup. Pagi harinya, ia meminta air wudhu. Dengan tubuh yang renta, ia berwudu perlahan, kemudian berbaring dengan wajah menghadap kiblat. Bibirnya terus berzikir. Tak lama kemudian, napasnya terhenti. Skeh Jangkung telah berpulang, dalam keadaan suci, di atas sajadah, dengan cahaya lembut menyelimuti wajahnya. Ulakan berkabung. Ratusan, bahkan ribuan orang datang mengiringi jenazahnya. Air mata tumpah, doa mengalun, dan para muridnya bersaksi bahwa mereka tidak pernah bertemu guru seagung itu. Di atas pusarannya, tumbuh cinta yang tak lekang. Dan kisahnya tetap hidup, mengalir dari generasi ke generasi. Setiap tahun, masyarakat mengadakan ziarah ke makamnya di Ulakan. Tradisi ini dikenal sebagai basaik atau tabuik Ulakan, bukan semata adat, tapi bentuk cinta kepada seorang wali yang telah berjasa besar. Orang datang membawa doa, harapan, dan air mata rindu. Meski jasadnya telah tiada, ajarannya tetap menyala. Surau-surau di Minang tetap menyebut namanya. Tarekat Syatariah yang ia sebarkan masih lestari, menjadi bagian dari denyut ruhani masyarakat. Ia tidak hanya meninggalkan ilmu, tapi juga teladan hidup yang membentuk wajah Islam di ranah Minang. Dan di balik setiap desir angin di Ulakan, seolah ada bisikan lembut dari tanah, "Aku hanyalah seorang penunjuk jalan. Kebenaran sejati adalah Allah. Ikutilah cahaya itu, dan kau akan sampai." Begitulah Skeh Jangkung, tinggi jasadnya, lebih tinggi akhlaknya, dan kekal dalam cinta umatnya.